Black Rock.
Halo, halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di event Technical Workshop Front and React with Hacktivate. Sebelum aku perkenalan nih teman-teman, aku boleh lah ya pantun sedikit aja. Nih, nanti kolom di kolom komen tulis cakep gitu ya guys ya. Diramein. Daun pandan kutanam di halaman. Kalau berkenan, bolehkah kita berkenalan? Perkenalkan teman-teman semuanya, aku Valen yang akan menemani kalian pada malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk nih ke acaranya, aku mau kita semua pemanasan dulu nih di sini. Aku kepo banget nih gimana nih kabarnya teman-teman semua pada malam hari ini. Nah, tapi aku maunya kalian nulis di kolom komen nih kabarnya kalian tuh dengan bahasa yang paling alay. Yang paling alay nanti bakal aku bacain. Pokoknya harus pakai yang A-nya tuh jadi 4 atau yang E-nya jadi 3 gitu. Pokoknya harus yang alay. Aku nggak mau yang bahasanya tuh biasa aja. Baik, Kak. Ah, kurang alay, kurang alay. Ayo, ayo, ayo. Yang lain, gimana nih kabarnya teman-teman yang lain? Harus alay sealay mungkin. Baik. Ini udah, Kak. Baik, Pak. Oke. Rame ya. Oh, ada yang angka semua tuh 841 Kak. Wah. Terus saking alaynya sampai nggak bisa kebaca ya. Oke, oke. Sehat bingit, Kak. Oke. Waduh, ada yang pakai simbol-simbol juga. Oke, oke. Keren, keren, keren. Oke. Nah, habis itu aku juga mau tanya nih sama teman-teman yang udah join di sini nih. Pada tahu nggak sih front end React itu apa? Kalau misalnya teman-teman di sini tahu front end React itu apa, boleh dong tolong di-spill di kolom komen nih. Buat ngasih tahu teman-teman yang lain, siapa tahu ada teman-teman yang masih belum ngerti gitu kan front end React itu apa. Boleh dong nih teman-teman yang udah tahu sedikit ya basicnya front end React itu apa, boleh tolong di share di kolom komen nih sebelum kita belajar lebih lanjut ya mengenai front end React itu sendiri. Ayo dong. Oh, dari Kak Reski lagi ngerjain project React Native sekalian ikut workshop. Oh, wow, keren sekali. Kata Kak Rizal musuh UI UX. Oke, 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 oke. Saya pemula kakak. Oh, nggak apa-apa guys. Yang pemula-pemula di sini nanti kita belajar sama Kak Afif ya, biar lebih ngerti. Masih newbie. Oke, oke. Nggak apa-apa teman-teman. Pemula Kak mau switch karir. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih ya teman-teman udah ngeramein kolom komen. Nah, selanjutnya nih, aku mau kenalin tim Admission Hacktivate yang udah join sama kita kali ini. Ada Kak Yara. Halo Kak Yara. Halo, halo Kak Yara. Halo, Oke, boleh dong Kak nih perkenalan diri sedikit dulu aja dan spill sedikit nih tentang Hacktivate nih Kak. Kayaknya soalnya teman-teman di sini yang join tuh kayaknya belum tahu nih Kak Hacktivate itu apa. Jadi kayaknya boleh di-spill sedikit kali ya Kak sebelum nanti masuk ke sesi Grow with Hacktivate. Silahkan Kak Tiara. oke, suaraku udah jelas ya? Jelas, jelas Kak. Oke, malam semuanya, gimana kabarnya? Yang jawab, aku doain gitu ya, lancar semua urusannya gitu. Kalau nggak jawab, ya oke, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Oke, nah mungkin nanti kita akan ada sesinya sendiri nih, Valen, untuk Grow with Hacktivate. Paling aku sedikit cerita gitu ya tentang Hacktivate. Jadi di Hacktivate itu sekarang ada program baru gitu ya, yang nantinya bakal cukup diulik gitu sama Kak Afif. Ini juga salah satu program terbaru kita dan untuk yang belum tahu, Hacktivate itu di akhir kita ikut program Hacktivate itu ada yang namanya bantuan pencarian kerja gitu. Jadi apa aja sih yang didapat selama kita ikut Hacktivate itu nanti akan kita bahas di akhir gitu. Nah, kumpulin dulu nih pertanyaan dari teman-teman di sini. Kalau teknikal nanti akan dijawab oleh Kak Afif. Kalau misalkan yang berhubungan sama karir, sama programnya Hacktivate, gimana cara bayarnya, nah itu nanti akan kita bahas dan ulik sedikit di akhir. Kan kalau udah belajar otomatis outputnya selain upgrade skill kita pengen dapat kerja juga nih Valen gitu.
cocok banget buat yang mau switch career, baru-baru lulus, atau mau asah skill aja gitu. Nah, di Hacktivate tuh macemnya banyak gitu, motivasi-motivasinya dari student. Dan mungkin mau cerita dikit, jadi ada kebetulan aku di kampus Pondok Indah ya, ada yang dia tuh dari nol banget, ikut Hacktivate lulusan SMA, jadi Hacktivate itu nggak harus S1 dan nggak harus ada background IT gitu kalian. Nah, ada student dia lulusan SMA, dateng awalnya nggak punya laptop, terus dia cari alternatif pinjem gitu ya. Ternyata pas dia udah ikut programnya, dia jadi lulusan terbaik di Hacktivate. Dan itu nyata, itu success story banget. Dan orangnya masih ada, masih sering datang ke kampus Hacktivate yang di Pondok Indah gitu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman karena tadi aku sedikit ada denger ya masih pemula gitu. Nggak apa-apa dari sekarang mungkin udah di explore-explore dulu aja gitu deh. Oke, real ya Kak ya pengalamannya ya, keren banget. Oke, thank you ya Kak Yara atas Thank skill-skillnya you. nih tentang Hacktivate. Nanti buat teman-teman yang masih Oke. penasaran, mau lanjut-lanjut tanya sama Kak Yaranya, boleh banget nanti. Tapi ya guys ya nanti pas di sesi Grow with Hacktivate. Nah ini aku lihat dari teman-teman nih kayaknya udah pada nggak sabar ya mau langsung masuk ke sesi technical workshopnya. Tanpa berlama-lama lagi, aku persilahkan pada Kak Afif, speaker keren kita pada malam hari ini. Nah, Kak Afif ini merupakan front-end developer di Telkom nih guys, keren banget ya. Oke, langsung aja kita sapa Kak Afif ya di sini. Halo Kak Afif, boleh nggak nih Kak kenalan dulu sama teman-teman yang hadir di sini? Iya, halo semuanya. Wah, ramai banget nih ya malam ini ya. Wah, kalau kalau React selalu rame ya. Apa? Entah kenapa saya juga kalau kalau ngadain live session gitu ya, selalu ramai kalau React ya. Memang peminatnya banyak banget ya. Oke, mungkin Aman Kak teman-teman. ya, Riek. Betul, betul banget ya. Favorit banget React. Ya, teman-teman, perkenalkan saya Afif Saifullah. Kalau di komunitas IT biasanya saya dipanggilnya Kang Afif gitu ya. Karena saya orang Sunda juga gitu ya. Sehari-hari saya bekerja di Telkom Indonesia ya, sebagai seorang front end developer. Tapi di saat selain itu juga saya uh, mengelola komunitas ya, komunitas yang lumayan cukup mungkin bisa dibilang terbesar di Indonesia ya. Itu adalah komunitas Discord WPU ya, itu isinya programmer semua. Sekarang udah 60.000 kurang lebih ya untuk si membernya. Nah, dan juga saya biasanya bikin konten ya di YouTube, di TikTok gitu ya, di Instagram. Kalau teman-teman cari ada channel YouTube namanya PIP Code Studio gitu ya. Itu channel saya gitu ya. Saya juga ngajar React di situ. Gitu teman-teman, kalau misalnya mau connect dengan saya silahkan follow-follow aja sosial media saya. Oke, nah Kak, sebelum kita benar-benar masuk nih di sesi technical workshopnya, boleh dong Kak spill pembahasan apa aja sih yang bakal Kak Afif bahas nih di sesi workshop nanti? Oke, hari ini kita akan coba kenalan lebih dalam dengan sebuah library JavaScript ya, namanya React.js. Kenapa dia populer banget dan banyak sekali digunakan? Juga nanti mungkin saya mau tunjukin sedikit perusahaan mana aja sih yang pakai React gitu ya. Kenapa dia populer gitu ya? Nanti kita lihat. Terus juga kita akan coba ngoding ya, ngoding tipis lah. Nggak, kalau terlalu kompleks kayaknya nggak cukup waktunya ya. Kita ngoding-ngoding tipis-tipis aja ya, kenalan dengan ekosistem React itu seperti apa, terus juga bagaimana mengembangkan aplikasi pakai React gitu ya. Oke, wow, keren banget. Oke, langsung aja deh Kak, langsung masuk ke sesi workshopnya. Waktu dan layar aku persilahkan. Oke, sebentar, saya coba share screen dulu. Oke, oke ya, sudah terlihat ya untuk screen-nya. Oke, saya buka dulu untuk sesi kali ini. Selamat malam, teman-teman. Selamat datang di acara yang menurut saya udah lama banget ya nggak ngebahas React di live gini gitu ya. Uh,
luar biasa sekali, Hacktivate mengadakan sesi gratisan lagi ya, belajar React bareng-bareng, kita kenalan terkait dengan React.js gitu ya. Jadi kita akan coba untuk ngulik-ngulik gitu ya. Kira-kira kalau React ini kira-kira nanti bisa bikin apa aja sih gitu ya. Pakai React ini kenapa sih harus kenapa harus pakai React gitu ya? Kenapa nggak framework yang lain atau library yang lain gitu ya? Nanti kita cari tahu bersama. Nah, tadi saya udah kenalan sedikit gitu ya terkait dengan saya sendiri ya. Saya sendiri Apip Saipulo, saat ini bekerja sebagai front end developer di Telkom Indonesia, memegang produknya Telkom ada di blockchain dan AR VR saat ini ya. Jadi saya pegang front end blockchain dan AR VR ya, tech stack-nya pasti pakai React ya, karena memang main tech stack saya adalah React.js gitu ya. Kemudian juga saya pernah menjadi full stack developer di Telkom Metaverse ya. Uh, Juga pernah jadi front end developer di Gameku ini Telkom Cloud Gaming Platform ya. Dan selain di Telkom, saya juga bikin konten ya di YouTube, TikTok, Instagram. Teman-teman bisa cari namanya tadi ya, Code Studio untuk channel YouTube dan TikTok. Kalau di Instagram atas nama saya sendiri ya, Apip Saipulo. Sekilas saja tentang saya. Buat yang nggak sabar buat masuk ke materi, kita langsung masuk ke materi. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan ya. Kenapa kita harus belajar React ya? Nah, jadi ya, React itu adalah skill yang paling populer dan high demand untuk seorang front end developer ya. Bukan programmer secara general, tapi lebih spesifiknya adalah untuk seorang front end developer. Karena kalau kita jadi back end, kalau kita jadi mobile developer mungkin saja tidak menggunakan React. Tapi kalau untuk front end sendiri, React itu adalah skill yang paling populer dan high demand. High demand itu artinya banyak yang butuh ya. Perusahaan-perusahaan sangat membutuhkan sekali React.js gitu ya, kemampuan kita untuk ngoding React.js. Kemudian yang kedua itu adalah ekosistem yang baik ya, yang mempermudah kita untuk mengembangkan aplikasi apapun gitu ya. Jadi React ini ya, punya kapabilitas yang luar biasa, ekosistemnya luar biasa ya. Kita mau bikin aplikasi chatting, React punya library tambahannya. Kita mau bikin aplikasi product management kayak Trello, Notion, React punya ya library untuk bikin fitur drag and drop si card-card yang ada di Trello kayak di Notion gitu ya. Mau bikin AR dan VR ya. Saya bikin AR dan VR pakai React.js dikombinasi dengan 3JS gitu ya. Nah, itu bisa gitu. Jadi salah satu hal yang bikin dia jadi populer adalah ekosistemnya yang baik sehingga mempermudah kita untuk mengembangkan aplikasi apapun. Dan yang ketiga, tentu ini fungsinya library, fungsinya framework ya. Sebetulnya hampir semua framework dan library punya fungsi yang sama, yaitu adalah mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. Kalau kita bikin aplikasi hanya menggunakan JavaScript katakanlah gitu ya, itu jauh lebih lambat ya ketika kita ingin mengembangkan aplikasi tersebut ya. Dengan bantuan React ya, prosesnya jauh lebih cepat. Nah, jadi itulah kenapa kita harus belajar React. Nah, jadi yang mungkin kita pelajari hari ini ya, yaitu adalah pengenalan terkait dengan React.js, setup dan install React ya, terus komponen dan JSX, kemudian state dan juga interaction ya. Kalau sempat nanti ada routing ya, tapi kayaknya sih routing ini udah lumayan advance, kalaupun nggak kebahas ya nggak apa-apa ya. Nah, jadi kita akan kenalan dulu dengan React.js itu sendiri ya. React itu apa sih gitu ya? Kenapa sih harus pakai React? Nah, jadi React itu adalah sebuah library ya, JavaScript. Nah, library JavaScript untuk membuat antarmuka aplikasi yang interaktif ya. Jadi React itu bukan framework. Ada yang menyebut React.js adalah sebuah framework. Enggak ya. Jawabannya dia adalah sebuah library gitu ya. Untuk apa? Untuk membuat antarmuka. Antarmuka itu UI ya, atau apa yang kita lihat di website yaitu antarmuka gitu ya disebutnya. Yang sifatnya interaktif ya. Dimana kalau kita berbicara mengenai interaktif berarti antarmuka tersebut bisa berinteraksi
dengan pengguna, gitu ya. Misal kita mengklik button tertentu, itu akan menjalankan fungsi tertentu. Kita nge-scroll misalnya, nge-scroll halamannya, muncul animasi gitu ya, itu interaktif gitu ya. Atau kita mengisi form, terus kita mengklik button submit. Nah, form itu akan dikirimkan ke backend untuk dikelola sehingga dia masuk ke database gitu ya. Nah, itu bisa dipermudah dengan React.js karena dia memang fungsinya untuk membuat antarmuka aplikasi yang interaktif. Nah, jadi ini ya, kalau teman-teman pengen tahu gitu ya, kenapa harus pakai React.js? Ya, tadi React.js itu banyak sekali ekosistem yang mendukung si library-nya gitu ya. Jadi ada library tambahan yang bisa dikombinasi dengan React.js ya, yang bisa menghasilkan aplikasi apapun gitu. Nah, kalau pengen lihat ya library apa aja yang bisa dikombinasi di React, itu kita bisa buka di github.com/naqx/awesomereact ya. Kita coba buka bareng-bareng ya, kita lihat bareng-bareng untuk GitHub-nya ya. Nah, jadi ini ya. Ini adalah salah satu sumber juga kalau teman-teman mau belajar React, mau tahu ekosistem React gitu ya. Salah satunya ada di sini. Ya. Ini saya bantu kopikan di dalam chat ya. Nah, jadi ini adalah satu repositori yang dibuat oleh akun ya, sebuah akun namanya EnakUX. Di mana di sini teman-teman kalau mau belajar React ada gitu ya. Tapi ya ini bentuknya tekstual gitu ya. Kadang-kadang mungkin orang nggak terlalu suka lah dengan tekstual gitu ya. Tapi kalau mau dijadikan referensi ya silahkan ya. Cuman dia lebih banyak membahas mengenai React ekosistem itu sendiri gitu ya. Nah, contohnya, React juga punya framework ternyata, ya. Ada Next.js, Blitz, Remix, Gatsby, dan seterusnya, ya. Terus, library-library untuk membangun UI, ya. Contohnya ada Material UI, Undesign, Sudsy UI, React Bootstrap, dan lain-lain, ya. Ini ekosistem React semuanya, gitu ya. Terus, kalau mau state management dan data fetching, dia punya Redux, MobX, terus ada yang sekarang lagi rame, The Stand, terus ada Tanstack Query, SWR, Upload Client, ya, dan lain-lain. Ini Upload Client kalau mau pakai GraphQL, ya. Nah, terus kalau mau styling juga ada, dia punya berbagai macam library, ya, untuk membuat routing, ya, ada React Router, Tanstack Router, ya. Terus untuk development tools-nya bisa pakai Vite, bisa pakai Create React App, ya. Gitu. Terus juga library-library yang lain gitu ya. Contoh buat misalnya ya, komponen. Saya mau bikin komponen loading. Kalau teman-teman pernah buka aplikasi gitu ya, contoh katakanlah toko online ya, yang hijau, yang oranye gitu ya. Kalau kita buka aplikasinya, terus kita masuk ya, itu produk kadang-kadang nggak langsung muncul ya, tapi loading dulu, loadingnya kayak skeleton atau kayak tulang gitu ya, kayak rangka gitu. Nah itu bisa React punya library-nya sendiri untuk bikin itu. Kita nggak perlu capek-capek bikin manual ya, tinggal install, tinggal pakai. Butuh icons ya, React punya React icons gitu ya. Terus juga butuh slider, bisa pakai swiper. Itu bisa diinstal untuk React juga, gitu ya. Jadi banyak banget komponen-komponen yang bisa kita install tanpa perlu kita ngoding yang terlalu berat, gitu ya, dibandingkan kita hanya menggunakan JavaScript aja. Nah, kemudian juga kalau misalnya saya mau bikin 3D ya atau terhubung dengan 3JS, React punya library sendiri namanya React Tree Fiber. Nah, ya. Kemudian juga, nah ini masih banyak banget ya. Kalau mau bikin parallax, ada React Parallax Style, gitu ya. Dan kalau mau bikin mobile, ada React Native. Ya, jadi banyak banget ya ekosistem yang mendukung React sehingga dia sangat populer. Oke, ya. Jadi ini saya ngambil gambar di apa dari seorang Mark Thomas ya. Ini dia bikinnya tahun 2017. 2017 itu baru berusia 4 tahun ya, tapi ekosistemnya udah kebentuk banget gitu ya. Kalau mau bikin CSS itu punya banyak cara, terus juga kalau mau melakukan state management punya banyak library gitu ya.
Kalau mau testing juga punya library-nya sendiri, mau bikin VR juga ada gitu ya, WebAssembly bisa gitu ya, macam-macam. Makanya React jadi satu hal yang cukup populer saat ini ya. Nah, tadi ya, React itu library, bukan framework. Kenapa ya? Nah, ini jangan sampai salah, teman-teman ya. React itu kenapa dia disebut library bukan framework? Karena ada banyak pilihan untuk membuat sesuatu. Dan kita sendiri yang harus memilih tools atau package-nya gitu ya untuk kemudian membuat sebuah sistem ya sendiri untuk proyek yang tepat gitu ya. Jadi kalau kita mau bangun kayak tadi misalnya ya, mau bangun aplikasi 3D, berarti kita harus nginstal 3JS gitu ya, React Reviver misalnya gitu. Kalau kita mau bikin routing, sistem routing, kita harus install React Router. Kalau kita mau bikin sistem fetching data, mungkin kita harus install library tambahan lainnya gitu ya. Nah, sehingga dia tidak bisa dikategorikan sebagai framework karena dia masih ketergantungan dengan library yang lain ya. Kalau dia mau jadi sebuah framework, ya harusnya sebuah framework itu minimal dia punya routing, terus dia punya sistem data fetching ya, ataupun fitur-fitur tambahan yang lain gitu ya. Jadi memang dia masih ketergantungan dengan library yang lain gitu. Bukan berarti tidak bisa berdiri sendiri ya, tetap React bisa berdiri sendiri, cuman tetap aja gitu ya, kadang-kadang kita masih harus menentukan lagi gitu, kita mau pakai React ini seperti apa, gitu ya. Makanya sebetulnya best practice-nya kalau kita mau ngoding React ya, itu adalah menggunakan framework-nya ya, contoh framework-nya yang cukup populer dan sering digunakan di industri, namanya Next.js. Nah, ini sebetulnya ngodingnya React juga gitu ya. Cuman ya hanya ada tambahan fitur-fitur gitu ya. Sebetulnya sama persis ngodingnya, hampir sama dengan kita ngoding React biasa gitu ya. Ya, fiturnya banyak macam-macam ya. Ini di industri sangat banyak sekali digunakan, dan kalau teman-teman pengen tahu gitu ya, kira-kira siapa aja yang pakai React ya, website-website atau perusahaan-perusahaan yang pakai React. Nah, ini ada showcase-nya ya. Karena Next.js kan framework-nya React gitu ya. Otomatis website-website yang dipajang di sini adalah website-website yang menggunakan React, tentunya dengan bantuan Next.js. Nih, ya, website-website yang menggunakan React. Nike, yang paling terkenal sekarang, yang sering dibuka oleh setiap orang, OpenAI, ChatGPT. Ternyata ChatGPT ya untuk membuat interface-nya atau tampilan antarmukanya itu pakai React dengan bantuan Next.js. Spotify ya. Terus juga kalau kita load lagi ya, Netflix, Solana, ini Solana blockchain ya. Terus kalau kita scroll lagi ya, Under Armour, ini April ya. Tuh, brand-brand yang gede-gede ya. AI juga banyak yang pakai TikTok, Twitch ya, aplikasi yang sering kita temui sehari-hari, Notion ya, Hulu, HBO Max dan lain-lain. Ini semua dibangun menggunakan React.js ya. Begitu populernya ternyata React.js gitu. Saya pun sama di pekerjaan saya, main tech stack saya selalu menggunakan React.js. Di Indonesia juga sama, perusahaan-perusahaan startup itu kebanyakan pakainya React.js. Nah, cirinya website yang pakai React.js, contoh, saya buka tiket.com misalnya ya. Nah, ini kalau saya inspect elemen, oke, terus ini saya gedein ya. Nah, di sini ada ID-nya nih. ID _ next. Nah, kalau ada teman-teman ketika inspect elemen menemukan codingan ya, di dalam codingannya ada ID _ next, ini sudah pasti valid, dia menggunakan Next.js gitu ya. Contoh aja ini tiket.com gitu ya, atau saingannya Traveloka misal gitu ya. Nah, Traveloka juga sama. Nah, ya kalau kita buka ya, ID _ next gitu ya. Jadi ini salah satu contoh ya startup yang mengimplementasikan React.js di Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman belajar React.js, tentunya untuk saat ini ya sangat
dibutuhkan sekali di industri IT, terutama kalau teman-teman mau menjadi seorang front end gitu ya. Nah, selain itu juga kalau teman-teman ya belajar React, teman-teman secara tidak langsung nantinya bisa saja menjadi seorang mobile developer ya. Teman-teman tinggal cari React Native. Nah, ngodingnya sama persis dengan kita ngoding web ya. Saya mencoba ini ya, saya udah kuasai React gitu ya, terus saya pengen bangun aplikasi mobile. Saya belajar React Native cuma butuh 1 hari ya. Jadi saya cuma butuh 1 hari dari migrasi dari tadinya web developer menjadi seorang mobile developer karena ngodingnya sama persis gitu ya, sama persis. Hanya ada tambahan-tambahan sedikit lah gitu ya untuk si ngoding mobile-nya. Jadi bisa ya ngoding mobile pakai React ya. Ada library-nya namanya React Native. Dan ini enaknya sekali ngoding kita bisa bikin aplikasi Android juga aplikasi iOS ya. Ngodingnya 1 kali tapi langsung bisa di-compile untuk Android dan iOS gitu ya, atau di-build menjadi aplikasi iOS dan Android gitu ya. Ini contohnya. Gitu. Dan sekarang baru saja keluar lagi versi yang cukup lumayan revolusioner dari React, dan dia baru saja umumin tadi malam ya, tanggal 15, karena dia lagi melakukan conference namanya ReactConf ya. Itu ada React versi 19 sekarang keluar ya. Itu fitur barunya banyak banget. Bahkan sekarang React bisa saja berdiri sendiri tadi ya, tanpa menggunakan library tambahan. Itu juga bisa memungkinkan sekali untuk saat ini ya. Gitu. Jadi sedikit perkenalan mengenai React.js. Nah, sekarang ya, saya mau ajak teman-teman untuk ngoding bareng. Kalau mau ikutan, yuk kita bareng-bareng ya. Teman-teman nggak perlu instalasi ya, nggak perlu setup VS Code-nya. Saya akan ajak teman-teman pakai playground-nya React ya, yaitu adalah menggunakan React With ya. Jadi kalau men-setup React itu sebetulnya banyak caranya ya. Bisa embed CDN dan Babel, cukup pakai HTML aja gitu ya. Terus nanti masukin script-nya. Nah, atau pakai cara yang kedua, misalnya pakai create React App ya. Itu juga bisa. Nah, cuman ini cara yang sudah mulai ditinggalkan karena aplikasinya lumayan berat ya kalau pakai create React App. Ada cara yang terbaru yaitu adalah pakai React With gitu ya. Kalau memang pure pengen ngodingnya pakai React aja. Nah, ini bisa dipakai juga React With gitu ya. Dan juga bisa yang paling bagus gitu ya, dan production kalau di production ya, misalnya production itu artinya adalah sebuah aplikasi yang diakses secara langsung oleh user gitu ya. Itu adanya biasanya di environment production namanya gitu. Nah, ini biasanya pakai framework-nya. Contohnya kayak Next.js, Gatsby dan lain-lain. Kalau teman-teman buka di dokumentasi React juga sama gitu ya. React merekomendasikan kalau mau di production mode itu gunakan salah satu framework-nya. Tapi kalau mau belajar, kalau menurut saya yang paling pas adalah kita gunakan React With dulu ya. Jangan langsung pakai Next.js. Kenapa? Karena biar merasakan dulu feeling React-nya seperti apa gitu ya. Karena nanti ketika pindah ke Next.js, saya yakin teman-teman belajar hanya seminggu juga udah jago pakai Next.js gitu ya. Kalau udah paham konsep React-nya, karena sama aja. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk menggunakan React ya. Teman-teman bisa buka di link berikut ini ya. Sebentar, saya kopikan, copy link address. Nah, ini ya, with new React ya. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk men-setup project React baru ya, tapi nggak perlu install apa-apa. Kita pakai playground dari si startblitz.com ya. Ini bisa langsung dipakai ya. Silakan teman-teman langsung buka aja linknya ya, yang saya kirimkan di kolom chat kalau mau ngoding bareng-bareng. Nah, ini sambil nunggu ya. Ini agak lama, lumayan. Nanti kalau sudah siap, biasanya tampilannya kayak gini ya. Jadi ada logo With-nya dan juga React-nya. Nah, ini ada pertanyaan. Mau tanya, cara setting environment variable di React atau Next agar lebih enak switching dari development dengan production itu gimana ya? Dibikin aja sebetulnya ya. Ada beberapa .env biasanya. .env .dev misalnya. Atau .env
prod. Nah, itu bisa gitu ya, dibikin aja. Terus nanti tinggal dipindah-pindahin aja pakai env yang mana. Itu biasanya di setupnya di package.json-nya gitu ya. Itu. Oke. Nah, teman-teman saya harap udah ini ya, udah terbuka untuk si React-nya ya. Jadi ya codingannya sebenarnya HTML ya base-nya kalau pakai React secara secara umum gitu. Nah, kemudian yang kalau kita baca ya, di sini ada ID root ya, ID root dan juga dia memanggil script yaitu adalah dari src main.csx. Nah, ya. Jadi codingan HTML cuma kayak gini aja gitu ya. Nah, terus yang dipanggil apa? Nah, di sini kalau kita perhatikan ada ID root dan juga src-nya ya. Kita baca di main.csx. Nah, ya ini ya kayak ngoding JavaScript sebetulnya ya. Bahwa di sini untuk menjalankan React-nya dia akan ngambil ya elemen HTML yang punya ID root ya. Kemudian di dalamnya saya mau render app. Nah, app ini dari mana ya? Dari sini, app.csx. Nah, inilah yang kemudian dirender ke dalam HTML-nya gitu ya. Dan ini disebutnya adalah sintak JSX. Oke. Nah, saya mau kenalin teman-teman dengan konsep komponen dan juga JSX di React gitu ya. Jadi React itu digunakan untuk membangun komponen yang merepresentasikan bagian dari sebuah user interface yang kemudian dapat di reusable, di mana kita bisa hanya menggunakan JavaScript function yang mengembalikan nilai berupa HTML yang ditulis dalam sebuah sintaks spesial namanya JSX. Jadi biasanya ya pada umumnya kalau kita cuma pakai JavaScript, JavaScript itu tidak bisa mengembalikan nilai berupa HTML ya, fungsi JavaScript ya lebih tepatnya. Nah, biasanya kalau function JavaScript ya mengembalikannya function lagi atau juga mungkin sebuah nilai ya dari sebuah variabel misalnya gitu ya, atau sebuah callback ya atau sebuah promise misalnya gitu ya. Nah, dia sebetulnya tidak bisa mengembalikan HTML ya. Tapi React bikin sintaks spesial namanya JSX supaya si function JavaScript tersebut bisa mengembalikan sintaks HTML yang kemudian bisa di render ke dalam uh, ke dalam HTML yang tadi gitu ya, yang di index.html yang awal gitu ya. Nah, ini ya konsep komponen. Contohnya kalau misalnya saya punya tampilan kayak gini ya, ini disebutnya media komponen. Dia terdiri dari image, ada description-nya, ada button. Nah, kalau saya mau pakai media komponen kayak gini, gitu ya, di tempat lain itu bisa ya. Cukup bikin satu kali codingan, nanti kita bisa pakai berkali-kali. Ya, itu salah satu kelebihan dari React ya. Jadi reusability sangat dijunjung tinggi kalau di React gitu ya. Nah, ini JSX ya, sebuah ekstensi untuk membuat UI dalam React. Sintaknya mirip dengan HTML. Nah, tapi sebetulnya browser itu tidak paham JSX itu apa. Makanya perlu compiler untuk running JSX di browser. Compilernya apa? Compilernya ya si Vite tadi ya, Vite gitu. Nah, atau juga bisa pakai Webpack ya untuk bikin sintak JSX bisa di running di browser gitu ya. Oke, nah saya mau kenalin konsep komponennya ya di dalam React seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya contoh saya punya sebuah ya saya buka website pribadi saya lah ya. Ini untuk benchmarkingnya. Contoh, saya punya komponen seperti ini ya. Ini adalah portofolio katakanlah gitu ya. Saya punya gambarnya, terus ada teknologi yang dipakai, terus ada title gitu ya. Nah, komponen ini saya cukup bikin satu kali, ya, cukup bikin satu kali. Saya bisa pakai berkali-kali, gitu ya. Jadi saya cuma ngoding sekali doang, ya. Saya bisa pakai di sini, bisa pakai di sini, gitu ya. Bisa dipakai lagi, karena ini sama persis gitu komponennya. Atau kayak yang ini, misalnya ya, ada gambar, ada title, ya. Ini sama juga, ada gambar, ada title, ya. Bisa dipakai, ya. Jadi saya cukup ngoding satu kali, diganti aja datanya gitu ya atau propertiesnya. Nah, ada konsep
ya supaya dia reusable. Namanya props di dalam React ya. Props itu jadi ya pada dasarnya elemen HTML itu punya atribut yang gunanya untuk meneruskan informasi sehingga bisa mengubah perilaku ataupun konten yang ada di dalam elemen tersebut. Misalnya kalau kita tadi ya mengubah-ubah gambar gitu. Saya punya sebuah komponen, terus saya ubah-ubah gambarnya. Nah, itu bisa pakai props gitu ya. Dengan cara yang sama, potongan informasi dapat dikirim sebagai properti ke komponen React yang dinamakan props tadi gitu ya. Nah, contoh kayak gini, kalau misalnya saya punya button, terus saya punya saya kasih varian misalnya, varian primary. Oh, warna buttonnya jadi kayak gini. Kalau secondary, warna buttonnya kayak gini. Kalau disabled kayak gini, gitu ya. Jadi itu bisa diatur-atur pakai props. Nah, kita akan coba praktek untuk bikin buttonnya, ya. Oke, kita coba sekarang masuk ke dalam codingannya, ya. Nah, teman-teman silakan kalau mau buka, kita ngodingnya pakai app.csx ya, ini sebagai codingan utama. Jadi kalau teman-teman di sini hapus ya isinya, ini misalnya saya hapus dulu ya isinya. Nah, bentar. Oke, saya coba hapus dulu. Ini hapus. Terus yang ini juga saya mau hapus. Oke, ini saya coba refresh. Save ya. Nah, ini kosong ya. Kalau saya tulis di sininya sebuah H1 Hello World misal ya. Saya save. Nah, ini langsung muncul ya di sampingnya. Ini enaknya ya. Jadi kita bisa belajar React tanpa perlu install ya. Daripada kita nginstall dulu Node.js, baru install React-nya, ya lama lah gitu ya. Kalau mau belajar mendingan pakai langsung di playground-nya aja gitu ya. Nah, ini React logonya mungkin saya bisa hapus sama Vite logonya, nggak saya pakai lagi gitu ya. Nah, terus saya punya button misalnya tadi ya. Kita juga belajar konsep reusability-nya di sini. Berarti kan saya punya button ya di sini, sebuah button. Oke, yang isinya misalnya tulisannya button lah gitu ya. Nah, kayak gini ya. Saya punya sebuah button ya di sini. Ini kebetulan sudah ada stylingnya kayaknya ya. Kalau kita cek di app.css, kita lihat. Di app.css ini ternyata udah ada uh, stylenya ya. Sehingga buttonnya jadi kebentuk kayak gini. Kita coba kalau ini saya hapus dulu semua yang di app CSS ya. Oh, sorry, sorry. App CSS kayaknya nggak ngaruh. Coba cek lagi kalau di tempat yang lain. Nah, ini ternyata ya. Ternyata udah ada codingannya. Ini saya hapus dulu biar kelihatan. Nah, yang buttonnya saya hapus ya. Nah, oke. Nah, biar jadi button biasa gitu ya. Atau ini kalau mau semua juga bisa dihapus ya. Di index.css hapus aja semua. Nah, biarin jadi putih ya. Ini biar polosan aja ya, supaya tidak tidak ada stylingnya gitu ya. Ini juga sama di app.css. Ini mungkin saya bakal sisain cuma satu aja untuk yang rootnya aja gitu ya. Ini coba kita hapus. Oke ya, jadi cuma rootnya aja. Index.css kosong, app.css cukup sisakan rootnya aja. Oke. Nah, sekarang kan buttonnya polos nih ya. Kalau saya mau kasih style gimana? Nah, ini bisa ya. Mungkin saya akan berikan kelas di sini. Kayak ngoding CSS lah gitu ya. Cuman kalau di React namanya class name ya. Saya bisa kasih kelas di sini. Oh, bentar. Nah, kelasnya misalnya ini button gitu ya. Atau BTN lah, biar nggak terlalu panjang ya. C, terus kita pindah ke sini, kita tambahin .btn. Ini coba-coba dulu ya. Kita coba kasih background, misalnya warna hitam. Coba berubah nggak? Nah, berubah ya. Sebuah sebuah background warnanya hitam. Terus saya punya teksnya sekarang, sorry, color ya. Colornya warna putih. Pakai hashtag FFF gitu ya. Dan juga bordernya saya mau kasih non. Oke, terus saya kasih padding. Paddingnya
10 pixel, 20 pixel. Nah, ya, kebentuk jadi button, misal kasih border radius, pengen buttonnya jadi punya lengkungan gitu ya. 8 pixel. Tuh. Jadi sekarang buttonnya sudah terbentuk ya. Dengan saya cukup menambahkan CSS seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, misalkan saya mau bikin button lagi ya. Saya mau bikin button lagi di sini. Nah, ini kan jadi dua ya. Ada dua komponen yang berbeda gitu ya. Ya ini enak gitu ya. Karena ini sedikit banget. Tapi gimana kalau misalnya saya punya codingannya card. Contoh, misalnya saya punya blog ya. Nih, saya contohin pakai blog lah ya. Ini kebetulan websitenya saya yang bikin ya. Nah, misal saya punya card seperti ini ya, banyak banget gitu. Kebayangkan kalau kita misalnya bikin codingannya ya satu-satu ya. Contoh, berarti kalau saya misalnya punya sebuah card aja di sini ya, div punya class name card gitu ya. Terus di dalamnya mungkin ada title gitu ya. Title di sini saya tulis title aja gitu ya. Ada title. Oh, bentar. Ini terus ada apa teksnya misalnya coba lorem bisa nggak di sini? Oh nggak bisa ya. Oke, lorem ipsum dolor sit amet misal gitu ya. Oke, ini baru title dan juga apa namanya deskripsi aja misalnya gitu ya. Saya punya beberapa card misalnya. Nah kayak gini ya. Codingannya jadi kotor banget tuh ya. Jadi banyak banget codingannya gitu. Nah, React bisa menyederhanakan hal tersebut ya. Nah, sebelum ke card kita coba dulu pakai yang buttonnya ya. Oke, nah kita akan bikin sebuah folder di dalam SRC namanya components. Nah, di dalam komponen saya akan langsung bikin file namanya button.csx ya. Nah, tadi ya, karena dia sintak JSX berarti dia adalah sebuah function. Bentar. Oke, function. Nah, biasanya functionnya itu disesuaikan dengan nama functionnya ya. Nama functionnya disesuaikan dengan nama filenya. Kalau di sini button.tsx berarti di sini const button gitu ya. Nah, saya akan return itu adalah sebuah button. Oke, ini nggak bisa langsung ya. Kita coba. Nah, kayak gini ya. Terus di dalamnya ada tulisan button gitu. Terus kalau misalnya kayak gini tinggal di export default button. Ini B-nya gede harusnya. Nah, jadilah sebuah komponen ya. Namanya komponen button gitu. Nah, terus kalau misalnya sekarang saya panggil komponen ini ya di dalam app.csx-nya harusnya bisa ya. Atau jangan dulu pakai komponen gini deh. Saya bakal masukin dulu yang ini ya. Saya kopikan, saya taruh di sini dulu deh ya, biar kelihatan, biar gampang gitu ya ngelihatnya. Terus saya kasih class name btn. Nah, saya punya sebuah komponen namanya button ya. Saya mau pakai komponen ini berulang kali gitu ya. Nah, gimana caranya? Cukup panggil di sini button kayak gini. Oke, ini saya hapus. Tuh, hasilnya sama aja ya. Bahkan sekarang saya bisa lebih baik lagi ya. Misalkan tadi pakai konsep props ya. Props itu properties. Misalnya saya pengennya button ini dinamis dong tulisannya gitu ya. Kalau saya pengennya tulisannya jadi Afif gimana gitu ya. Kan kalau kayak gini nggak bisa. Kalau saya mau masukin lagi button lagi. Tuh. Jadi ada dua button gitu ya. Ada tiga button, tapi tulisannya sama. Nah, pakai konsep props tadi gitu ya. Props itu kita tinggal kirim aja di sini. Misalnya mau apa? Mau uh, isi dari buttonnya. Nah, kita bisa pakai yang namanya children gitu ya. Atau lebih tepatnya kalau children kayak gini. Jadi kita bungkus di dalam buttonnya.
Nah, kayak gini. Misalnya di dalamnya saya pengen Afif. Nah, bisa ditangkap di sini ya. Pakai yang namanya props tadi, gitu ya. Tinggal tulis cons children sama dengan props. Kayak gini. Dan yang ini buttonnya saya ganti jadi children. Tuh ya, sekarang dia punya tulisan Afif, gitu ya. Selain children seperti ini, dia bisa dikirimin lewat sini ya. Misalnya saya mau bikin punya varian. Nah, ya. Variannya tadi ya, ada primary misalnya, terus ada varian secondary ya. Contoh aja gitu ya. Nah, misalkan saya punya 2 button dulu deh ya. Oke, nah ini ya sudah ada, tapi yang satu lagi nggak ada tulisannya. Ya udah, saya mau ngasih nilai default. Nah, bisa juga ya. Defaultnya yaitu adalah misalnya di sini button. Coba ya, bisa nggak kayak gini? Tuh ya. Kalau misalnya saya nggak ngasih tulisan di sini, maka masukin aja button gitu ya. Bisa kayak gitu. Tuh, kalau saya nggak ngasih tulisan, langsung berubah jadi button ya. Biar dia nggak kosong. Oke, nah sekarang saya mau bikin varian. Nah, variannya ada primary, ada secondary. Oke, saya akan coba ya tangkap variannya. Jadi sini varian. Nah, varian ini bisa menentukan stylenya. Misalnya kalau primary warnanya hitam, kalau secondary warnanya uh, putih ya, tapi punya border. Contoh misalkan ya. Nah, ini tinggal diotak-atik aja di CSS-nya berarti ya. Kalau punya primary, maka background-nya hitam, gitu ya. Background-nya hitam. Terus kalau punya warnanya putih. Tapi kalau secondary, itu background-nya putih. Terus warnanya hitam. Dan juga dia punya border, gitu ya. Border 1 pixel, solid, warnanya hitam. Nah, contoh seperti ini ya. Ada secondary, ada primary. Nah, kita tinggal panggil di sini ya. Nah, ini saya coba hapus dulu gitu ya. Nah, terus saya masukin ke dalam kurung kurawa seperti ini, kasih backtick ya. Tinggal saya panggil btn yang pertama supaya dia normal dulu kayak gini. Terus saya tambahin nah ya, varian. Tuh ya, langsung berubah. Ini mungkin defaultnya saya hapus dulu. Ada warnanya ya. Nah, ini. Mungkin border yang ini saya pindahin ke sini deh, yang non ya. Nah, jadi kayak gini ya. Atau biar lebih konsisten deh, bordernya ya udah yang ini hitam gitu ya. Atau mau putih boleh. Kalau putih nggak kelihatan ya udah hitam aja. Nah, biar sama gitu ya. Tuh ya. Jadi sekarang kalau saya mau bikin button kayak gini, saya nggak perlu lagi bikin atau panggil kelas berkali-kali, cukup kasih varian aja gitu ya. Variannya apa? Variannya apa? Gitu ya. Ini baru satu komponen button doang ya. Tapi kan ini sederhana sekali. Ya, teman-teman belum jalanin button ini ya. Misalnya nanti dia punya fungsi on ketika diklik ngapain gitu. Terus kalau misalnya button ini gitu ya, dia sebagai link seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa di-handling juga kalau pakai komponen seperti ini. Contoh yang lebih simple lagi, kita bikin komponen satu lagi ya. Itu adalah card. Nah, sama, dia mungkin punya props nantinya. Oke, kemudian kita akan panggil di sini atau langsung return aja ya. Kita return apa? Return yang di return adalah ini. Ini saya cut dulu, saya paste ke sini. Oke, dan saya bisa panggil di sini card. Nah, ini nggak keluar suggestion-nya ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ada card gitu ya. Saya pengen ubah tulisan dan teksnya. Gimana caranya ya? Cukup panggil aja, misalnya di sini title ya. Itu adalah misalnya nama saya ya, Afif Sepuluh gitu ya. Dan juga punya
description misalnya. Nah, di sini front end developer, ya. Ya udah, saya tinggal panggil di sini ya, dari props. Dari sini cons. Ada title tadi dan juga des. Dari mana? Dari props. Nah, ini diubah jadi title, yang ini diubah jadi des. Ya, ada website Pulau front end developer, gitu ya. Kalau saya pengen punya card lagi, gitu ya, sama, tinggal panggil lagi ini, diubah. Misalnya sekarang jadi Budi, gitu ya. Dia adalah bentar, back end developer, tuh ya. Jadi saya cukup punya satu codingan, ya. Terus saya tinggal panggil, ya, dalam bentuk komponen. Tinggal masukin props-nya, ya. Nanti props ini akan ditangkap di sini, gitu ya. Jadi yang di-render itu sebetulnya ini, tapi datanya berdasarkan yang kita kirimkan, gitu ya. Jadi ada title-nya, ada description-nya. Kebayangkan ini codingan baru segini, gitu ya. Kalau kita ngodingnya kayak gini terus-terusan, ya, contoh misalnya ini saya kopikan dulu ya. Nah, ini ya, kita tulis kayak gini, panjang banget. Misalnya saya punya 10 kayak gini. Kalau dibikin jadi sebuah komponen, maka kita cukup bikin satu baris doang, gitu ya. Tinggal tambahin aja datanya di sini lewat props, gitu. Ini baru codingan segini aja. Kalau teman-teman lihat, misalnya contoh yang ini, ya. Ini kan ada, pertama ada image, terus ada tanggalnya, terus ada apa namanya ini, kategori, dan juga dia punya ini ya, title-nya gitu. Di sini juga sama, ada gambar, ada tanggal, ada kategori, ada title gitu ya. Dan terus menerus. Berarti kan sama konsepnya ya. Saya harus ngoding berkali-kali kayak gini gitu ya. Nah, kalau pakai komponen cukup bikin sekali, tinggal dipakai lagi gitu. Jadi itu konsep komponen di dalam React ya. Bikin aja sebuah function gitu ya, yang nantinya mereturn HTML atau disebutnya sintak JSX gitu ya. Terus kalau kita mau bikin dia jadi dinamis isinya, pakai yang namanya props atau properties gitu ya. Dan nanti tinggal ditangkap aja ya di sini. Misalnya ada properties apa aja, title dan des gitu. Nah, sudah ya. Nanti kalau mau pakai card-nya, tinggal dipanggil card-nya, terus title-nya apa, des-nya apa gitu ya. Nanti dia akan masuk ke sini yang title-nya, yang des-nya akan masuk ke sini. Gitu ya. Konsep komponen dan juga props ya. Dari sini aja kita sudah bisa menghemat beberapa baris gitu ya, secara sekaligus ketika kita pakai reusable komponen. Gitu ya. Sambil jawabin pertanyaan nih, kita lihat ya, ada beberapa yang nanya. Wah, banyak nih lumayan ya. Struktur folder yang rapi dan cukup baik untuk React, Bang. Oke, sebetulnya sih banyak best practice ya. Setiap perusahaan mungkin beda-beda untuk struktur foldernya ya. Mereka punya standarnya masing-masing. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari, sebetulnya ada ya. Tinggal cari aja React boilerplate ya. Boilerplate. Nah, ini banyak ya. Ini biasanya langsung tuh ya. Ada diliatin si apa namanya struktur foldernya ya. Nah, ini biasanya bisa dicari ya. Atau mau cari juga React Best Practice Folder Structure. Oke, carinya di GitHub biasanya ya. Nah, ini. Oh, kalau ini coba kita cek ya, ada nggak? Nah, ini dia bikin tuh. Ada ya ternyata. Ini dari Web Dev Simplified. Ini ada channel YouTube-nya juga setahu saya ya. Kalau mau bikin struktur folder nih katanya ya. Kalau advance itu disimpannya di SRC, di dalamnya ada aset, komponen, konteks, data, features, hooks, dan seterusnya. Ya. Kalau teman-teman penasaran dengan React folder yang bagus kayak gimana, teman-teman bisa cari-cari aja ya di googling. Oke.
Mau nanya, setiap abis membuat suatu komponen, baik itu function atau class, apa harus buat sintak React DOM render? Lalu bagaimana jika kita punya banyak function komponen dan ingin ditampilkan semua? Sebetulnya nggak perlu bikin React DOM render. Kenapa? Karena React DOM render cukup satu aja di sini, ya. Nah, nggak perlu kita bikin berkali-kali, gitu ya. Karena nanti yang di render adalah si isinya di sini app, ya. App itu dari mana? Nih, dari app.jsx gitu ya. Bagaimana jika kita punya banyak function komponen dan ingin ditampilkan semua? Ya, sebetulnya kayak gini ya. Bisa juga ya, ditampilkan semua gitu. Dan juga misalkan ini mau dipisah bisa ya. Misal ini saya pindahin button ini ke sini. Nah, ya. Ini kan udah tinggal panggil ya. Ininya import button from slash komponen slash button. Tuh, ada ya. Itu sama aja. Nah, Fit itu bukan termasuk Webpack, Mas. Beda ya sama Web, betul ya. Fit ini beda sama Webpack ya. Sudah banyak yang menyarankan menggunakan Fit supaya lebih cepat ya prosesnya dibandingkan dengan Webpack. Bahkan sekarang kalau teman-teman buka di Next.js, nah kalau Next.js pakai satu lagi namanya TurboPack. Ya, ini untuk bundlernya. Ditulis dalam bahasa Rust ya. Dan dia punya SWC namanya ya, Speedy Web Compiler. Ini bikin aplikasinya cepat ketika dia di-compile, gitu ya. Gitu. Oke, mau tanya, apakah React ini rekomendasi untuk diajarkan ke kelas 10 SMA? Tergantung sebetulnya ya. Kalau sebetulnya ya, kalau menurut saya, kalau mau belajar React, harusnya sudah punya fundamental HTML, CSS, JavaScript. Ya, karena React sendiri itu apa namanya library-nya JavaScript. Kalau nggak ngerti JavaScript agak susah sebetulnya, gitu ya. Kecuali memang di kelas 10 itu dipelajari misalnya dari kan misalnya 1 tahun full gitu ya, 2 semester. Nah, misalnya semester 1 belajar HTML, CSS, JavaScript, semester 2 belajar React. Nah, itu bisa, gitu ya. Apakah dalam membuat prop sama dengan Nux? Ya, di Nux juga sebenarnya ada ya konsep seperti itu, cuman ya beda ini aja ya, beda library aja dan juga beda framework ya. Nux itu Vue.js ya. Huruf besar, huruf kecil ngaruh betul ya. Huruf besar, huruf kecil ngaruh. Kalau mau bikin komponen biasanya pakai huruf besar ya, supaya dia tidak terbalik dengan variabel gitu ya. Contoh kayak gini, cons, card sama dengan apa gitu ya. Kan kalau variabel kayak gini ya. Nah, kalau bikin komponen, nah pakainya gini. Atau dia misalnya terbalik dengan function. Saya punya cons, card. Nah, dia function juga. Tapi ini bukan komponen, gitu ya. Nah, biar nggak kebalik, dia pakai huruf besar kalau komponen. Bertanya, dalam style kolaborasi, apakah baik jika functional komponen dikolaborasi dengan stateful komponen? Atau diseragamin salah satunya aja? Oke, sekarang ya, kalau stateful itu sudah mulai ditinggalkan. Ya. Di React juga sudah tidak ada ya di dokumentasi React-nya. Atau kalau teman-teman, bentar, roadmap.sh ya. Terus teman-teman cari di sini ada roadmap-nya kalau mau belajar React gitu ya. Nih ya. Tuh, kelas komponen sudah tidak direkomendasikan ya. Nih. Jadi sekarang udah harus pakai functional komponen. Bisa dikombinasi bisa, tapi better pilih salah satu ya. Dan sekarang yang best practice sekali adalah gunakan functional komponen. Oke, ini ada pertanyaan dari YouTube. Untuk pembagian komponen, karena di setiap kantor pasti beda-beda. Ada yang saranin atomic design. Ya, sebetulnya ikuti aturan kantornya, kalau menurut saya ya, karena mereka punya standarnya masing-masing. Salah satu konsep yang sering dipakai namanya atomic design. Ini sebetulnya bukan hanya untuk React aja ya, tapi juga untuk semua framework, mau pakai apapun itu.
Nah, konsepnya kayak gini ya. Sebentar saya coba buka. Nah, ya. Jadi kenapa kita harus bikin komponen itu jadi bagian-bagian yang paling kecil dari sebuah UI gitu ya. Ada yang dinamakan dengan subatomik. Ini biasanya isinya tipografi, itu ya, shadowing, spacing, color palette. Terus ada yang dinamakan dengan atom, kayak tadi button. Nah, itu atom, gitu ya, disebutnya atom. Karena dia hanya ada satu komponen aja. Ya. Terus ada molecules. Molecules mungkin gabungan dari beberapa komponen, gitu ya, untuk membentuk satu kesatuan. Terus ada yang namanya organism. Organism ini sudah mulai terbentuk nih, ya, UI-nya. Mungkin dari beberapa komponen, gitu ya. Contoh yang tadi card. Card itu bisa juga kategorinya masuk ke organism. Terus ada templates. Kalau templates ini nanti sudah membentuk sebuah halaman, tapi datanya bisa fleksibel, bisa berubah-ubah. Dan pages ini adalah yang finalnya, gitu ya. Contohnya kayak gitu. Dan ini bisa dibikin sekecil mungkin, ya, dari mulai atom, terus nanti ada molecules, ada organism, dan macam-macam. Gitu. Memang ini salah satu konsep yang sering dipakai, ya, atomic design, untuk memecah bagian-bagian aplikasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dan mungkin nantinya di foldernya, struktur foldernya ya, di dalam komponen sini ada yang kayak tadi ya. Misalnya yang paling kecil itu tadi atom ya. Terus ada molekul gitu ya. Nah, ada yang seperti ini gitu ya. Molecules. Molecules. Nah, kayak gini gitu ya. Mungkin button ini salah satunya masuk di atom, contohnya, gitu ya. Ini saya tambahin dulu, atom, gitu ya. Contoh saja, gitu ya. Di dalam molekul nanti ada apa lagi? Di dalam, misalnya ya, ada apa ya, input with label, misalnya di dalam molekul, gitu ya. Terus ada apa lagi? Bisa kayak gitu. Atau ada juga yang menamakannya ini nggak atom, tapi misalnya uh, core. Ada juga yang menyebutnya UI, misalnya gitu ya. Di sini core, ada yang menyebutnya UI gitu ya, macam-macam. Ada yang misalnya yang molekul sini ada yang menyebutnya fragments ya. Setiap perusahaan punya standarnya masing-masing gitu. Oke, terus saya coba jawab lagi ya yang lain. Izin bertanya, untuk pembagian komponen, oh ya ini yang tadi ya, sorry sorry. Apakah ada library yang biasa digunakan untuk user permission dalam suatu role, membatasi suatu page dalam mengaksesnya sehingga tidak perlu membuat page atau komponen secara berulang? Ada, ya, pasti ada. Untuk user permission, salah satunya yang sering dipakai namanya ini, Nextout. Nextout.js. Nah, ini authentication ya. Ini kalau pakai Next.js, tapi setahu saya ada juga yang untuk generalnya ya. Selain Nextout ini dia punya produk yang lain kok. Saya lupa nama ini ya, Outs.js gitu kalau nggak salah. Cuman ini kalau mau pakai Next.js biasanya pakai ini gitu ya, Nextout. Penamaan file baiknya kapital atau tidak tergantung filenya. Kalau dia adalah komponen, gunakan kapital. Contoh mana tadi? Bentar. Komponennya tadi kok hilang ya? Oke ya, sudahlah ya. Kita coba balikin dulu yang ini buttonnya. Takutnya error. Oke, nah sebenarnya penamaan file balik lagi ya. Kalau dia adalah sebuah komponen, maka gunakan huruf besar. Ya, sesuaikan dengan komponennya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia bukan komponen, ya itu gunakan huruf kecil aja. Misalnya untuk utilitas gitu ya, dan lain-lain. Itu gunakan huruf kecil. Kan kalau lihat video tutorial kayak yang paham tapi pas nyoba sendiri sulit banget. Iya memang kadang-kadang gitu ya. Kalau lihat tutorial ternyata gampang gitu ya, tapi pas nyoba sendiri susah. Itu memang kadang terjadi ya. Cara ngatasinnya adalah kalau teman-teman udah nonton tutorial ya, cobain lagi ya, tanpa nonton tutorialnya gitu ya, melakukan hal yang sama. Habis itu teman-teman modifikasi gitu ya, dengan studi kasus teman-teman masing-masing gitu. Step manajemen yang sering digunakan Redux, React Context, dan juga Justance. Kalau di React itu bisa fetch data API ke BE pakai use effect gak ya? Bisa, bisa banget. Bisa banget pakai use effect.
Mau tanya, untuk React ini apakah ada unit testnya? Kalau ada, pakai apa? Mungkin seperti Jest, betul. Ya, ini ada ya. Jadi React itu bisa di unit testing. Salah satunya pakai Jest atau juga pakai Mocha juga bisa, gitu ya. Dan dia punya bantuan lainnya yaitu React Testing Library. Nah, itu bisa. Ya. Share link yang Atomic tadi. Oke, ini ya. Kalau teman-teman mau baca, ada di sini. Bentar. Copy link address. Bener nggak? Harusnya bener sih. Cobain aja teman-teman ya. Oh, sorry, salah kayaknya. Bener deh. Bener. Itu di redirect ya. Kalau mau baca-baca silahkan di situ. Saya mau bertanya, adakah rekomendasi membuat desain sistem dengan React supaya bisa membangun web dengan cepat? Ya, banyak. Ya, desain sistem pakai React supaya cepat. Contoh yang lagi rame ini. Ini simple banget UI-nya. Saya senang banget ya lihatnya. Bersih gitu, clean ya. Nah, ini contohnya Saji-N ada ya. Ini tinggal pakai-pakai sebetulnya. Tuh, dia sudah berbentuk komponen. Contoh saya mau bikin card. Nah, cardnya kayak gini, buka kodenya tuh. Ya. Dia sudah berbentuk komponen-komponen yang semuanya bisa di-reusable. Kalau kita nggak butuh title, hapus title-nya. Kalau kita nggak butuh description, hapus description-nya. Gitu ya. Contohnya. Tuh, banyak. Itu. Gaji React Dev kisaran berapa? Sebenarnya nggak ada React Dev, adanya front-end developer. Ya. Karena React biasanya dipakai oleh front-end. Gitu. Kalau gaji, tergantung perusahaan, tergantung pengalaman bekerja, tergantung level sebetulnya. Gitu ya. Jadi tiap perusahaan beda-beda gitu ya. Kalau buat inspirasi ya apa? Yang pasti ya belum sampai 2 digit kalau pas awal gitu ya. Cuman ya lumayan lah gitu ya. Kalau menurut saya uh, kalau sekarang ya di industri IT ya tidak seperti teman-teman yang lain gitu ya yang masih di industri IT tapi bukan developer. Developer kalau menurut saya pasti selalu ada perbedaan lebih tinggi kadang-kadang gitu ya. Use state hooks versus Redux. Uh, Sebenarnya dua-duanya ya itu ya ada pros and cons ya, tergantung kebutuhan. Oke, kita coba lanjut dulu teman-teman ya. Sedikit tadi ya membahas mengenai components dan juga props di dalam React ya untuk reusable component. Nah, ini ada satu lagi yaitu adalah konsep state dan juga mungkin interaction ya. Jadi state itu ya digunakan untuk menyimpan informasi apapun di UI yang dapat berubah gitu ya. Biasanya dipicu oleh interaksi pengguna. Nah, React itu punya fitur namanya hooks ya untuk mengelola state tersebut atau status gitu ya. Yaitu namanya use state ya. Ya ini hooks itu gampangnya function lah gitu ya. Gitu. Jadi dia punya function namanya use state untuk mengelola state. Oke, kita coba ya. Kalau misalnya nih, saya akan coba di sini bikin ya. Cons, kemudian biasanya ditandai dengan kurung siku seperti ini ya. Ada pakai use state. Nah, use state-nya diimport dari React ya. Jadi ada use state. Misalnya use state ini tulisannya hello ya. Terus ada di sininya teks misalnya ya. Dia biasanya berpasangan, ada value dan untuk ngesetnya gitu ya. Jadi ada value dan untuk ngesetnya. Dan ini untuk nilai awalnya, hello gitu ya. Nah, ini bisa ditampilkan state-nya. Ya. Misalnya di sini adalah teks. Ntar, ini belum ke refresh sepertinya. Nah, hello. Kalau saya ubah ini jadi Afif. Tuh, berubah jadi Afif tulisannya, gitu ya. Jadi akan berdasarkan dari state-nya yang ada di sini, gitu ya. Nah, enaknya pakai state, dia bisa diubah-ubah, ya, atau bisa dimanipulasi, gitu. Cara memanipulasinya gimana? Nah, pakai satu
konsep lagi namanya interaction. Nah, jadi di dalam React ya, itu kita bisa pakai event ya. Sebenarnya bukan di React aja, sebenarnya di JavaScript juga bisa pakai event ya. Biasanya kalau di JavaScript itu menulisnya huruf kecil semua, tapi kalau di React itu harus camel case gitu ya, nama eventnya. Nah, contohnya event on click ya. Ini adalah salah satu dari banyak kemungkinan event yang dapat digunakan untuk merespon interaksi pengguna ya. Contoh lainnya ada on change ya. Ini untuk kolom input atau juga misalnya on submit untuk formulir ya. Banyak event. Kalau misalnya ya, saya di sini bikin kayak gini. On click ya. Ketika buttonnya diklik, oh bentar, ini ada yang masuk ya ke roomnya. Oke. Nah, ketika buttonnya diklik, mau ngapain? Contoh ya. Misalnya, kalau udah kayak gini, saya akan coba set text-nya menjadi hello, gitu ya. Contoh aja. Ini saya save, biar rapi. Ketika button ini diklik, maka saya mau set text-nya jadi hello. Yang awalnya Afif, saya mau set jadi hello. Nah, ketika saya klik, oh sorry, ini kayaknya belum ke refresh. Oh, bentar. Kenapa tidak mau berubah? Kita lihat ya. Nah, ini problemnya kalau ngoding langsung tuh kayak gini ya. Nggak mau diklik buttonnya. Oke, sebentar. Oh, karena dia adalah komponen ya. Sorry, berarti kalau kayak gini kita harus tambahin on click di sininya. Oke, on click props. Nah, di sini berarti harus tambahin juga on click. Ya, kadang nggak fokus ya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. On click. Nih ya. Oke, nah, jadi ketika diklik buttonnya, saya mau ubah teksnya jadi hello. Jadi klik, tuh, tulisannya jadi hello. Inilah yang dinamakan dengan state ya, sesuatu ya sebuah wadah yang bisa diubah-ubah lah nilainya gitu ya. Nah, kalau interaction itu adalah ketika kita ya atau user itu berinteraksi dengan browsernya gitu ya. Misalnya contoh ngeklik button gitu ya. Kalau yang ini diklik ini nggak terjadi apa-apa karena apa? Ya tidak di-handle gitu ya. Kalau di sini di-handle, ketika diklik maka ubah jadi hello. Nah, di sini saya akan coba ubahnya kayak gini. Nah, ini lebih kompleks lagi. Nah, kalau tulisannya misalnya ya di sini teks nya teksnya adalah Afif gitu ya. Ntar ini biar rapih, saya turunin ke bawah. Oke, nah kalau teksnya Afif, maka saya akan set. Oh sorry, salah, bukan ini. Tapi harusnya di luar ya. Kalau teksnya adalah Afif, gitu ya, maka saya akan set teks dengan Budi. Tapi sebaliknya, gitu ya. Kalau bukan Afif, maka saya akan set teksnya jadi Afif. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau saya coba ini refresh dulu. Kok salah ya. Sorry. Ini nge-refreshnya malah browsernya, bukan ininya ya. Oke, untung nggak hilang. Oke, kita tunggu dulu. Sambil saya jawab pertanyaan dulu ya. Oh, udah ada deh. Oke ya, saya lanjut dulu. Saya klik teksnya jadi Budi. Saya klik lagi jadi Afif. Saya klik lagi Budi. Saya klik lagi Afif. Gitu ya. Jadi lebih interaktif. Gitu. Jadi di React itu bisa di handle ya, pakai state atau juga pakai interaction gitu ya. Itu adalah konsep-konsep yang ada di dalam React. Nah, contohnya kayak toggle dark mode ya. Toggle dark mode bisa di sininya ya. Nah, kita coba praktek deh satu lagi ya. Nih, contohin. Ini ada konsep yang cukup lumayan kompleks kalau cuman pakai JavaScript. Misalnya ini dark mode gitu ya. Di sini set
dark mode. Pakai use state. Oke, misalnya awalnya false, gitu ya. Nah, di sini saya akan ubah, mungkin yang ini saya hilangkan dulu ya. Terus di sini saya akan tulisnya gini. Kalau dark mode, itu tulisannya jadi change to light, gitu ya. Tapi kalau light mode, saya mau change to dark tulisannya ya. Nah, kayak gini misalnya. Oke. Nah, saya bisa nambahin di sini. Misalnya ya, si ini saya kasih div, saya kasih class name. Misalnya ini defaultnya apa ya? Light gitu ya. Bentar. Oh, ini tutupnya ya. Div. Oke, defaultnya light. Atau ini gunakan langsung aja ya. Dark mode. Oh, bentar. Ini harusnya. Nah, dark mode. Maka di sini saya mau tulis dark. Kalau light mode, berarti ya sudah light. Gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi pada saat diklik, nanti saya mau merubah dia jadi true. Nah, berarti di sini jadi on click. Yang ini saya akan set dark mode yang berlawanan dengan dark mode. Gitu ya. Jadi kalau dark mode sekarang lagi false, saya ubah jadi true. Kalau sekarang dark mode lagi true, saya ubah jadi false ya. Codingannya kayak gini. Set dark mode, not dark mode. Gitu ya. Nah, ini tinggal diatur-atur aja nantinya ya. Nih contoh kalau saya klik tuh change to light, change to dark, change to light, change to dark. Tapi ini kayaknya CSS-nya belum ditambahin. Nah, tinggal tambahin CSS-nya. Nah, tinggal dot dark. Kasih background color-nya ini. Kalau dot light, kasih background color-nya white. Ya. Nah, contoh kayak gini. Ini lagi dark, change to light, jadi putih. Change to dark, jadi hitam. Change to light, jadi putih. Gitu ya. Contoh interaktivitas yang memanfaatkan state dan juga event on click. Gitu ya. Saya cukup ngoding, perhatian ya. Ngodingnya cuma satu baris, plus yang ini, dua baris. Gitu ya. Ngodingnya cuma dua baris untuk bikin sistem dark mode kayak gini. Gitu ya. Walaupun ya nanti tinggal ditambahin lagi CSS-nya ya. Contoh kan kalau dark mode misalnya ketika saya dark mode kayak gini, harusnya button yang ini ikutan jadi putih gitu ya misalnya. Contohnya kayak gitu. Ya itu tinggal ngatur-ngatur CSS-nya saja. Gitu ya. Contoh kalau misalnya dia lagi ada di dark mode ya. Ini dark. Maka ini light ya. Kalau light kayak gini yang primary-nya. Kalau lagi dark misalnya ya, background-nya putih, warnanya hitam, bordernya putih. Oke, saya change, tuh, jadi putih buttonnya. Oh, jadi tinggal ngatur-ngatur CSS-nya doang ya. Logic untuk membuat dia jadi dark mode dan light mode hanya dua baris. Pakai React ya, makanya enak banget. Gitu, teman-teman ya. Mantap banget ya. Ternyata si React JS ini. Saya jawabin pertanyaan lagi ya. Ini bentar. Oke, ini ada yang bertanya, performa jika menggunakan TypeScript itu lebih lambat dibandingkan JavaScript. Kalau iya, kenapa banyak digunakan? Bukankah untuk mengejar performa lebih? Oke, sebetulnya performa tidak bisa ditentukan dari bahasa pemrograman saja ya. Banyak faktor yang menentukan performa dari sebuah website. Gitu ya. Kenapa sekarang TypeScript banyak digunakan tidak menggunakan JavaScript? Salah satu keuntungan dari TypeScript adalah kita bisa pakai tipe data ya untuk variabelnya, sehingga kalau misalnya kita nggak tahu nih title ini apa sih tipenya gitu ya, dash ini apa sih tipenya, itu kita asal aja isinya pakai array gitu ya, pakai objek, nanti pasti error gitu ya. Tapi kalau pakai TypeScript kita tahu title ini adalah string gitu ya. Nah, itu bisa terbantu gitu. Salah satu fungsinya adalah untuk kolaborasi sebetulnya ya kalau di industri, untuk memudahkan kolaborasi.
Gitu. Jadi sebetulnya ya tidak tergantung dari bahasa yang digunakan ya. Karena ya TypeScript, JavaScript juga sebetulnya ya, hanya saja dengan tambahan sintak-sintak yang lainnya. Gitu. Apakah standar industri sekarang memakai Redux sebagai state management? Tergantung ya. Jadi kalau teman-teman pertanyaan, banyaknya saya jawabnya tergantung perusahaannya juga gitu ya. Redux sangat banyak sekali digunakan. Cuman sekarang udah banyak juga yang pakai konteks. Kalau konteks kan bawaannya React ya, biar nggak nginstal-nginstal lagi library tambahan, pakainya konteks. Atau yang mulai naik daun namanya The Stand. Ya, itu lumayan tuh, agak naik daun sekarang. Kalau pakai framework Laravel lalu pakai React bisa nggak? Bisa, ya bisa banget sebetulnya di combine gitu ya. Bagaimana cara pertama kali yang harus dilakukan sebelum menggunakan npm create with latest? Oke, itu kalau mau dipakai di lokal ya, artinya kita mau menginstalnya di dalam komputer kita si React-nya. Yang harus pertama kali dilakukan ya install Node.js ya, dan juga cari kode editor untuk ngodingnya. Itu aja sih sebetulnya ya. Gitu. Oke ya, Kang mau tanya, kalau di React itu, oke bentar. Oke, Kang mau tanya, kalau di React itu bisa fetch data ke BE pakai use effect gak? Bisa banget, ya, pakai use effect. Bisa banget jawabannya, ya. Pakai use effect, biar datanya diambil dari apa? Diambil dari API, gitu ya. Butuh berapa lama untuk konsisten belajar web dev? Sebenarnya sih tergantung apa namanya orangnya juga ya. Lagi-lagi jawabannya tergantung ya, karena setiap orang pasti beda-beda. Gitu. Cuman kalau ditanya berapa lama, kalau menurut saya sih kalau teman-teman pengen belajar apa supaya terus konsisten gitu ya, cobain dulu sebulan dulu deh gitu ya. Teman-teman ngoding setiap hari yang nggak harus full gitu ya, tapi ya sedikit-sedikit aja gitu ya. Selama 1 bulan cobain gitu ya, nanti lama-lama konsisten kok gitu ya. Bahkan justru coding itu jadinya sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi gitu. Kayak saya, kalau saya nggak ngoding sehari aja kadang-kadang gatel gitu ya. Gitu. Apapun itu ya, mau ngulik, mau ngerjain sesuatu gitu ya, atau kerjaan kantor ya, bikin konten ya, lama-lama terbiasa, jadinya konsisten. Switch language di React minimal bahasa Indonesia. Ini kalau kalau ini jawabnya di YouTube. Nanti saya bikinin deh. Ya. Bikinnya kayak gimana ya nanti kita lihat ya. Ini panjang banget soalnya ya. Kita harus nyiapin datanya gitu. Kalau misalnya apa? Sebenarnya konsepnya mirip dengan yang tadi, yang toggle ini ya, dengan dark mode ini. Tinggal aja bahasa yang dipakai apa, gitu ya. Dan nanti tinggal diganti aja, gitu ya. Kayak ini tulisannya, kalau dark mode change to light, kalau lagi light mode change to dark tulisannya, gitu ya. Ya itu sama. Kalau lagi di mode bahasa Inggris, tulisannya bahasa Inggris. Kalau di mode bahasa Indonesia tuh dalam bentuk data JSON atau backend. Nanti kita coba lah ya apa implementasinya. Kalau teman-teman mau, nanti mungkin saya coba bikinin juga lah di YouTube ya. Siapa tahu ada yang mau. Gitu, teman-teman ya. Oke. Oke. Ini masih ada waktu ya, sekitar 7 menitan. Kalau masih ada lifting state, props yang dikirim ke child component harus dengan use state lagi gak Bang? Enggak juga ya, sebetulnya. Kalau props yang dikirimkan ke child component, uh, lifting state ya jarang dipakai ya sebenarnya. Biasanya sih nggak sampai seperti itu ya. Kalau terlalu kompleks, mendingan pakai state management. Kalau terjebak di tutorial hell, ini ya. Terus kita udah coba buat project sendiri, terus ada error yang kita belum paham, bisa cek GPT lagi. Apa masih dibilang tutorial hell kah? Enggak. Ya sebenarnya nggak kayak gitu. Tutorial hell itu kalau kita udah nonton gitu ya, ketika nonton tutorial kita jagoan, begitu tutorialnya di stop, ditutup, kita nggak bisa apa-apa. Nah itu tutorial hell biasanya. Tapi kalau misalnya ya kita udah paham awalnya, terus kita lupa ngecek lagi ke chat GPT, itu sih bukan tutorial hell ya. Tapi apa namanya ya,
karena lupa aja sebetulnya gitu ya. Itu ya tipsnya biar kita bisa hafal baca error. Codingan itu jangan dihafal kalau menurut saya. Codingan itu mendingan dipahami aja gitu ya. Kalau lupa tinggal baca dokumentasi, atau kalau biar nggak lupa nanti bikin catatan aja ya. Kalau saya sendiri, cara supaya saya nggak lupa adalah bikin konten gitu ya, di YouTube, di Instagram. Itu sebenarnya dokumentasi hasil belajar saya yang saya dokumentasikan jadi konten. Kalau saya lupa sewaktu-waktu, saya tinggal buka ke situ gitu ya. Saya juga kadang-kadang lupa lagi konsep React gitu ya, atau salah dalam mengimplementasikan React-nya. Saya tinggal buka YouTube saya gitu ya, atau video-video saya gitu ya. Jadi dokumentasi itu penting. Oke, teman-teman. Nah, ini masih ada pertanyaan ya. Hal apa, sebentar, takutnya waktunya habis. Oh, masih ada 5 menit ya. Hal apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan clean code di React? Saya dari Laravel kebawaan kodenya untuk beberapa situasi kayak function jadi kotor banget kalau dibedain sama temen yang pure JS dari awal. Iya, sebetulnya sih supaya clean code salah satu caranya adalah bikin komponen-komponen kayak gini gitu ya. Dia akan jauh lebih clean code beserta dengan ini ya, struktur folder yang baik gitu. Nah, tadi ya, saya udah contohin juga kalau mau bikin struktur foldernya, ya teman-teman bisa cari template-template yang ada atau nyontek dari yang pernah bikin gitu ya. Dan kalau dirasa itu efisien menurut teman-teman dan juga rapi, silakan digunakan. Gitu ya. Jadi lagi-lagi sebenarnya supaya lebih clean code itu reusable yang paling penting. Kalau kita belajar ngoding pas kuliah, itu jatuhnya terlambat atau enggak? Karena banyak generasi yang sudah belajar dari SMA, SMK, bahkan dari SMP. Jawabannya, enggak ada kata terlambat. Ya, jadi tidak ada kata terlambat. Saya juga belajar coding pas saya masuk kuliah. Ya, karena saya kuliah IT, saya baru belajar coding. Gitu. Jadi ya tidak ada kata terlambat. Ya. Ada yang umurnya 40, 50 tahun baru belajar coding, nggak jadi masalah. Gitu ya. Sebenarnya belajar apapun tidak ada kata terlambat ya. Kalau buat saya sih, orang lain juga yang awalnya yang sekarang master itu awalnya nol juga gitu ya, dari nol juga sama gitu, tidak langsung jago gitu. Nah, PR-nya adalah bagaimana cara kita untuk mengejar ketertinggalan tersebut gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya. Saya juga sama belajarnya pas kuliah gitu. Nah, ini ya nyambung tuh. Jadi programmer tuh never stop learning ya. Iya betul ya. Jawabannya keep learning ya. Jadi kalau kalau programmer itu nggak bisa berhenti belajar. Saya juga sama. Sekarang saya udah ngerti React. Saya udah tahu pakai React. Saya bisa ngajarin React. React keluar versi 19 ya. Saya harus belajar lagi versi tersebut gitu ya. Buat saya bisa sharing lagi mungkin ke teman-teman soal React 19 gitu ya. Buat saya implementasi di pekerjaan saya sehari-hari. Saya harus belajar lagi React 19 karena ada fitur-fitur baru yang mungkin bisa bikin codingan saya jadi lebih efisien gitu ya. Jadi memang kalau masuk ke dunia IT, ketika teman-teman stop belajar, udah ketinggalan gitu ya. Kalau integrasi Next dengan smart contract Web3, apakah ada library? Ada ya, pasti ada ya. Bisa untuk integrasi. Ada saran sumber belajar apa saja? Di YouTube bisa ikutan bootcamp, lebih enak lagi karena path-nya jelas gitu ya. Atau ya sumber-sumber yang lain, kalau teman-teman suka tulisan atau juga repository di GitHub, ya silakan. Sebenarnya banyak ya. Umur 30 tahun baru mulai belajar coding, background pendidikan cuma lulusan SMK. Gaskeun tuh ya, betul sekali gaskeun gitu ya. Oke, itu ya teman-teman. Oke, mungkin waktunya juga sudah habis ya teman-teman. Kalau misalnya masih punya pertanyaan, let's connect aja ya. Teman-teman bisa cek di bio.pipcodestudio.com. Kita koneksi di sosial media, di LinkedIn ya. Silakan aja, feel free. Saya punya series di di YouTube namanya konsultasi coding. Itu kalau teman-teman punya pertanyaan seputar coding, saya jawab pakai video. Kalau di TikTok dan Instagram, saya punya series namanya Kalian Bertanya, Programmer Menjawab gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih pengen tanya-tanya, silakan tulis aja di kolom-kolom komentar sosial media saya. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih
Untuk sesi hari ini saya cukupkan, saya kembalikan ke Kak Valen. Oke, thank you Kak Afif buat materinya tadi, keren banget ya. Dan teman-teman di sini juga tadi pada aktif-aktif banget ya, nanya full dari Kak Afif nerangin sampai akhir pada nanya semua, keren banget teman-teman di sini pada semangat ya buat belajar. Oke, tadi kan Kak Afif udah drop media sosial Kak Afif nih, boleh nih teman-teman nanti connect sama Kak Afif, follow-follow. Siapa tahu kan ya Kak Afif ya bisa membuka kesempatan di masa depan ya Kak ya. Oke deh, tadi kita udah masuk ke sesi workshop. Nah, sekarang seperti yang aku janjiin tadi ya di awal teman-teman. Kalau misalnya teman-teman penasaran nih sama Hacktivate, karena tadi di awal kan udah di-spill sedikit nih tentang Hacktivate, tentang pengalaman salah satu student Hacktivate yang benar-benar dari awal nih ya, nggak punya laptop dan nggak punya pengalaman, tapi bisa jadi salah satu best graduate di Hacktivate. Mungkin bisa langsung kita lanjut ke sesi Grow with Hacktivate aja kali ya, buat teman-teman yang penasaran nih mau tanya-tanya. Boleh silahkan Kak Yara dilanjutkan waktu dan layar, aku persilahkan. Thank you, Valen. Malam teman-teman, masih semangat ya. Mungkin aku izin share screen dulu. Sebentar. Nah, palingan aku mau info dulu beberapa nih terkait Hacktivate ke teman-teman. Share screen aku sudah kelihatan kah? Aman Kak. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ada yang belum tahu, kita Hacktivate itu salah satu bootcamp yang menyediakan layanan bootcampnya itu IT ada, non IT ada yang pagi, ada yang malam gitu. Jadi ada beberapa program yang bisa disesuaikan sama teman-teman. Nah, terus habis itu perjalanan Hacktivate tuh nggak cuman yang tiba-tiba FOMO aja gitu, tiba-tiba ada bootcamp, tidak. Tapi Hacktivate itu sudah dari 2016, terus bootcampnya, studentnya itu sudah 4.600 lebih student dengan 2.200 lebih alumni. Jadi udah lumayan banyak gitu ya alumninya Hacktivate. Kemudian seperti yang tadi udah aku mention, jadi in the end apapun program bootcamp Hacktivate itu akan dapat bantuan pencarian kerja di akhir. Nah, total ada lebih dari 870 mitra. Tadi juga ada yang nanya tuh spill-spill gaji. Memang kalau gaji itu konfidensial gitu ya, dan tergantung dari masing-masing perusahaan. Tapi di Hacktivate, karena Hacktivate ini punya mitra, jadi punya standar sendiri. Jadi kurang lebih rata-rata gaji dari lulusan-lulusan Hacktivate yang dapat placement job itu di 9,5 juta gitu ya, bisa lebih. Kemudian kita juga tidak hanya bootcamp aja, kita juga kerja sama kartu prakerja. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah dapat prakerja, kemudian beli pelatihannya di Hacktivate, atau dulunya pernah kuliah, kemudian ada magang MSIB atau Kampus Merdeka di Hacktivate, kita juga kerjasama di situ gitu. Nah, ini untuk program-programnya jadi terbagi menjadi 2 program, ada program pagi sama program malam. Kalau program pagi itu ada JavaScript development, jadi dia full stack JavaScript sama data science. Nah, untuk full stack JavaScript sama data science ini ada di 4 kampus Hacktivate. Jadi Hacktivate itu punya 4 kampus, 3-nya offline, 1-nya online. Jadi silakan disesuaikan sama teman-teman ketika teman-teman berencana ikut bootcamp gitu ya. Kalau yang offline, kita ada di Pondok Indah, Jakarta Pondok Indah, BSD Tangerang, Surabaya, sama remote. Kalau misalkan memang dari teman-teman terkendala kalau misalkan kampus yang offline gitu. Nah, untuk teman-teman yang paginya masih kuliah atau paginya masih ada kegiatan kerja dan lain-lain, kita ada bootcamp malam. Salah satunya adalah Fern. Fern itu front end React Native. Jadi hanya terfokus terhadap front end aja sama React. Beda sama full stack. Karena kalau full stack itu masih dapat back end-nya juga. Kalau untuk bootcamp malam ini pecahan. Jadi front end React sendiri programnya, kalau mau fokusin back end itu kita ada namanya programnya back end Golang. Jadi bahasa pemrogramannya adalah bahasa Go gitu. Terus kalau teman-teman tidak
mau gini ya, kayak, "Oh aku susah nih coding," mungkin aku masih tetap pengen berkarya di dunia digital, tapi non coding gitu, kita ada yang namanya UI UX designer, yang kebetulan tanggal 27 Mei besok akan berlangsung kelasnya, sama ada performa marketing di tanggal 10 Juni, gitu. Nah ini, untuk yang Night Bootcamp IT, 4 bulan, program. Jadi fase 0 kita belajar kalau yang front end React terfokus tadi seperti yang udah dijelasin. Untuk fase 0 kita belajar fundamental mulai dari HTML, CSS, JS gitu ya. Kemudian baru fase 1 belajar React. Nah, yang lain-lainnya nanti belajar di fase selanjutnya, termasuk di akhir akan ada final project. Nah, final project itu yang bisa dipakai teman-teman untuk portofolio teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan masih, oh tadi ada yang nanya juga, 30 masih oke nggak belajar gitu. Nah di Hacktivate itu tidak ada batasan umur, bahkan ada yang 38 baru ikut bootcamp, ada yang baru lulus SMA, seperti yang tadi udah aku ceritakan di awal, jadi tidak ada background sama sekali. Kick off friendly beginner, jadi buat pemula masih aman banget. Kalaupun teman-teman tidak bisa, nanti ada di Hacktivate itu yang namanya one-on-one mentoring gitu. Ini mitra-mitranya Hacktivate, sorry. Nah, ini jadi ada fintech ada, startup ada, finance ada, bank ada gitu. FMCG ada, jadi banyak lebih dari 870 mitra. Nggak usah khawatir, nanti mulai dari create CV, bikin LinkedIn, sampai mockup interview, dan job portal akan dibantu oleh tim karirnya Hacktivate. Ini untuk testimoni alumni, jadi teman-teman kalau misalkan memang masih ragu, silahkan datang. Memang ada beberapa case yang ini beneran nggak ya bootcampnya gitu, takutnya kena penipuan, spam, dan lain-lain. Silahkan teman-teman bisa visit ke kantor atau kampusnya Hacktivate, bisa di Surabaya, BSD, atau yang di Jakarta Pondok Indah. Gitu. Terus ini untuk yang hari ini banget, kalau misalkan teman-teman mau join yang di 10 Juni, kita ada special price gitu ya, dari 22 juta potongan menjadi 18 juta aja, dan ini juga bisa dicicil, jadi nanti monggo disesuaikan dari teman-teman gitu. Jadi dicicil bisa 0% atau study no pay letter. Kalau study no pay letter itu bayarnya sekarang, belajarnya sekarang, bayarnya kemudian, itu bisa gitu. Ini kampus-kampusnya Hacktivate yang offline ada di Jakarta Pondok Indah, kemudian di Tangerang BSD, sama di Surabaya. Gitu, mungkin grow with Hacktivate, jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang baru-baru lulus mau join. Jadi tidak hanya evaluasi by technical dari instruktur, kita juga ada tim karir sendiri, sama nanti ada yang namanya engineering empathy. Jadi memang kita menyediakan psikolog khusus buat teman-teman yang mungkin dari sisi personal branding, oh aku malu nih karena baru lulus, aku takut tidak bisa bersaing, membangun personal branding, kemudian takut, cemas, tidak bisa adaptasi. Nah itu bisa dikonsultasikan sama psikolog kita, dan itu sudah include dari semuanya. Gitu dari aku. Terus habis itu aku mungkin mau baca-baca komen ya. Umur 30 tahun tadi udah dijawab ya. Mana nih? Fee-nya berapa, Kak? Oke. Jadi di Hacktivate itu untuk harga bisa disesuaikan. Jadi kalau misalkan yang full stack itu beda-beda. Jadi diskonnya tuh up to 15 juta potongannya, teman-teman. Tergantung dari kampus sama programnya. Gitu. Kalau front end React itu cuma 18 juta aja selama 4 bulan, itu sudah include sama bantuan pencarian kerjanya. Gitu. Terus saran bootcamp Hacktiv aja he. Ya boleh, bisakah setelah mengikuti bootcamp dan mengambil penempatan kerja di Surabaya? Nah, nanti kalau penempatan kerja itu akan dikembalikan lagi ke teman-teman, bersedia ditempatkan di Jakarta, atau misalkan yang ikut di Surabaya pengennya di Surabaya aja. Nah, selain itu dari teman-teman dibekalin nih. Jadi nggak cuman after lulus dilepas aja,
itu nanti dari tim karir dan Hacktivate akan dibekali berupa job portal yang itu a long time, jadi tidak berbatas waktu. Job portalnya itu hanya bisa diakses oleh lulusan-lulusan bootcamp Hacktivate aja. Nah, untuk vakansi-vakansinya sudah filtering by Hacktivate, jadi hanya dari mitra-mitranya Hacktivate aja dan semuanya IT plus digital. Jadi nggak ada tuh yang jadi admin kayak gitu-gitu. Jadi disesuaikan sama program teman-teman. Gitu. Terus study no pay letter ada syaratnya Kak. Ada kalau study no pay letter itu nanti syarat-syaratnya mengikuti financial partner kita. Jadi kita punya financial partner namanya Dana Cita. Nah, dari Dana Cita itu ada minta syarat kayak sediakan 3 wali. Kemudian walinya itu bisa dari orang tua, pasangan jika sudah menikah, atau dari keluarga lain. Nah, dari situ baru nanti kita akan evaluasi dari pihak Dana Citanya kayak ada dokumen yang di-attach kayak KTP NPWP, slip gaji, sama rekening koran. Nah, untuk pengajuan SNPL itu semuanya directly dari teman-teman karena data-datanya konfidensial. Jadi dari Hacktivate hanya bantu untuk menerbitkan invoice institusi pendidikan. Sama nanti bantu cek-cek aja, oh sudah sampai sini pengajuannya kayak gitu. Terus, nah ini aku mau nge-share juga, sebentar ya Valen, aku mau nge-share link 1 jam belajar. Nanti teman-teman bisa cek di 1 jam belajar itu ada front end React, ada full stack JavaScript, data science, terus UI UX designer, sama performa marketing. Teman-teman bisa klik aja, kemudian booking sesuai jadwal yang sudah tersedia. Sama, karena tadi ada yang tanya untuk scholarship Surabaya, kita masih buka ya. Untuk yang batch terakhir ini, persiapan program full stack JavaScript tanggal 27 Mei. Untuk scholarship di Surabaya itu ada 3 scam scholarship, ada yang full cover 100%, jadi total 45 juta yang di cover oleh Hacktivate. Ada partial scholarship, yaitu 50%, jadi di diskon separuhnya. Kemudian yang terakhir ada parsial 30%. Nah, itu bergantung sama tesnya teman-teman. Jadi, silahkan teman-teman mendaftar ke Scholarship Surabaya kalau memang tertarik untuk ikut scholarship. Ini aku izin share di kolom chat ya, teman-teman. Untuk link 1 jam belajarnya itu free. Jadi teman-teman bisa ikut dan pilih program sesuai sama yang teman-teman inginkan. Untuk yang link scholarship Surabaya, silahkan kalau mau daftar, tapi syaratnya harus belajarnya di Surabaya ya. Jadi kalau misalkan ada di luar Jawa Timur atau bahkan di luar pulau, bersedia atau available pindah ke Surabaya. Gitu. Kak, apakah yang sudah daftar akan dapat starter kit dan free online course? Nah, ini daftar apa dulu? Kalau daftar programnya, nanti bisa mungkin PC ke aku, misalkan sudah daftar, kemudian sudah bayar, bisa PC ke aku kalau misalkan memang pengen si starter kitnya ya. Ini ada nomor aku share juga di sini kalau misalkan after ini teman-teman masih mau nanya silabus atau mau nanya-nanya karir atau mau nanya-nanya programnya Hacktivate, silahkan teman-teman bisa chat ke nomor aku yang di situ. Jadi aku feel free buat teman-teman diskusi, misalkan nih kayak Kak aku mau switch karir, misalkan aku backgroundnya guru tapi ternyata aku tertarik sama front end itu kayak gimana, aku boleh lihat nggak silabusnya? Boleh banget, nanti aku akan share by WhatsApp. Gitu ya, ini udah aku share dari aku cukup, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan kah? Oke, kalau nggak ada, aku kembalikan ke Valen. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa berkabar via WhatsApp ya, teman-teman. Thank you, teman-teman semuanya. Silakan Valen, thank you. Thank you Kak Riara. Seperti yang tadi udah Kak Riara bilang ya teman-teman, misalnya masih ada pertanyaan, masih penasaran nih, mau meyakinkan diri lebih lagi ya untuk join ke Hacktivate, boleh banget langsung hubungin Kak Yara aja ya Kak ya, di nomor yang udah Kak Yara cantumkan di kolom komen.
Oke, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Nah, tapi sebelum benar-benar kita tutup nih, boleh kali ya pada on cam semua nih yuk, kita foto-foto dulu yuk, foto-foto sama Kak Afif. Kapan lagi kan ya guys, foto sama Kak Afif. Ayo guys, makanya kita on cam semuanya yuk. Ayo, ayo, yang belum on cam aku tunggu, mau rapi-rapiin rambut dulu, boleh banget. Aku tunggu sampai 8:51 deh ya. Ayo teman-teman, kapan lagi foto sama Kak Afif, guys? Nanti bisa di-share di media sosial gitu ya. Guys, aku foto sama Kak Afif nih, walaupun cuma online doang. Tapi kan nggak apa-apa ya, guys ya. Ayo, ayo kita on cam semuanya. Yang belum on cam, yang belum on cam, ayo aku tunggu 1 menit lagi ya, guys. Yang mau bener-benerin rambut dulu, mau ngaca dulu, boleh, boleh. Tapi harus on cam ya, biar kita foto bareng kan biar kelihatan rame gitu, guys. Bisa tag Instagram Hektive sama Instagram Kak Afif. Bener banget ya guys ya. Nanti bisa di-upload di story atau di feed juga boleh banget. Oke, ini ada yang mau on cam lagi nggak nih? Aku tungguin nih. Biar rame guys ya. Oke, ya udah deh, 8:52 deh. Aku tungguin deh, ayo ayo. Yang mau rapi-rapiin rambut dulu, rapi-rapiin baju dulu. Ayo ayo guys, on cam on cam. Wah, banyak kan laki-laki ya. Ini kan laki-laki biasa jarang ngepost di media sosial ya kan. Nah, jadi ini kesempatan kalian nih guys bisa update di media sosial. Ayo ayo guys, on cam on cam. Oke deh, karena udah 8:52 daripada kemalaman ya. Oke, kita langsung mulai aja fotonya. Ini dari kakak operator, apakah udah siap nih kak? Siap, Kak. Oke, kalau gitu kita foto untuk slide pertama dulu ya guys ya. Siapkan pose terbaik kalian. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Oke, lanjut slide kedua. Ini semuanya harus ready terus ya guys ya, karena kan nggak tahu kalian bakal ada di slide keberapa. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga, Slide satu. ketiga sudah tidak ada, Kak. Oke, oke. Oke, siap. Kalau gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah on cam tadi. Terima kasih juga kepada Kak Afif selaku speaker keren kita pada hari ini. Kak Yara juga dari tim admission hari ini. Tapi sebelum bener-bener aku tutup, aku mau pantun lagi guys. Bilang cakep ya di kolom komen. Oke, ketemu Kunti di perempatan. Cakep. Ada tuyul di belakangnya. Cakep. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan kangen ya sama MC-nya. Terima kasih teman-teman yang udah join pada technical workshop pada Front and React pada malam hari ini. Aku Valen pamit undur diri. See you guys di lain kesempatan.